Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten belajar ID. Kali ini konten belajar ID akan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013. Kali ini masih dalam pembahasan bab ke-6, yaitu menilai karya melalui kritik dan esai. Namun, untuk pertemuan ini, kita beranjak pada subbab yang kedua atau subbab B, yakni menyusun kritik dan esai. Masih bersama saya Bu Riza Fitrianingsih. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, dapat diakhiri. Silakan kalian simak materi ini dari awal hingga akhir ya. Semoga bermanfaat. Pada materi ini, setelah mempelajarinya, diharapkan mampu yang pertama menyusun kritik terhadap karya sastra, dan yang kedua, menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Oleh karena itu, supaya kalian bisa memahami kedua capaian ini, silakan disimak materi ini dengan baik ya. Selamat menyimak. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu menyusun kritik terhadap karya sastra. Oke, pada dasarnya ya, dalam menyusun sebuah kritik sastra itu ada beberapa prinsip yang harus dipahamkan. Prinsip yang pertama, bahwasannya menyusun kritik itu berarti mengumpulkan data, penunjang, dan argumen yang logis. Jadi tidak sekedar menulis sebuah karya berupa kritik sastra, namun di dalamnya juga harus ada data penunjang atau argumen yang logis sebagai bukti ya, atau pendukung daripada kritik yang disampaikan. Yang kedua atau prinsip yang kedua, yaitu kritik sastra itu membekali pengetahuan tentang karya yang dikritik, diberikan sebuah wawasan atau pengetahuan oleh pengkritik sastra tersebut. Kemudian yang ketiga itu memang pengkritik sastra ini benar-benar membaca atau mengamati karya. Jadi tidak hanya sekadar katanya atau hanya sekadar sekilas saja untuk memahami atau membaca karya tersebut. Tidak boleh ya, jadi harus benar-benar memahami dan membaca secara keseluruhan dan secara detail dari karya yang akan dikritik. Kemudian yang keempat, yaitu dalam mengkritik sastra harus menggunakan kajian teori yang relevan. Relevan di sini maksudnya yang sesuai dengan objek yang dikaji jika diperlukan. Jadi ini sifatnya tidak wajib ya. Namun jika ada kajian teori, diwajibkan harus teori-teori yang relevan. Supaya apa? Supaya nyambung antara teori dengan objek yang akan dikritik atau yang akan diamati. Yang kelima yaitu mengungkapkan kelemahan dan kelebihan harus seimbang. Nah, kata seimbang di sini dimaksud adalah harus ada keduanya, meskipun salah satunya yang lebih dominan. Namun keduanya ini yang dimaksud adalah harus ada kelemahan dan
kelebihan, tidak boleh hanya mengambil salah satu saja. Oke, ini ada 5 prinsip dalam menyusun kritik sastra, jadi harus dipahami dengan baik supaya saat menyusun kritik tidak ada hal-hal yang terlewatkan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikritik. Dapat dipahami ya? Nah, ini sebagai contoh ya untuk memahami apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam mengkritik sebuah karya sastra. Ini contoh saya ambil dari buku e-book Bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013. Kutipan kritik novel yang berjudul Lelaki Harimau yang didominasi oleh kelebihan novel. Coba kita lihat kutipannya. Berbeda dengan cantik itu luka yang mengandalkan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali dan deras menerjang apa saja. Lelaki Harimau memperlihatkan penguasaan diri narator yang ingin terkendali, penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Pemanfaatan atau lebih tepat eksplorasi setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Penjelasannya yaitu kritikus atau orang yang mengkritik karya ini menilai keunggulan cara pencerita novel Lelaki Harimau disertai data penggunaan kata-kata dan kalimat dilakukan sangat cermat. Jadi di sini menggunakan gaya penceritaan ya atau gaya berbahasa dalam menyampaikan sebuah cerita melalui kata-kata atau kalimat yang sangat cermat, berarti sangat hati-hati. Kemudian yang kedua ada kutipan, silakan disimak. Di antara rangkaian peristiwa yang dibangun dan dihidupkan oleh setiap tokohnya, penyelusup pula mitos tentang manusia harimau, potret bersahaja masyarakat pinggiran, dan keakraban kehidupan mereka. Sebuah pesona yang disampaikan lewat narasi yang rancak, yang seperti penyihir pembaca untuk terus mengikuti kelak-kelok peristiwa yang dihadirkan. Penjelasannya, bahwasanya kritikus atau orang yang mengkritik sastra itu menilai keunggulan yang dilihat dari alur cerita. Jadi jalan ceritanya yang dikritisi. Kalau tadi kaitannya dengan menyampaikan atau melalui tutur katanya. Sekarang yang ketiga, tentu saja cara ini bukan tanpa risiko. Rangkaian peristiwa yang membangun alur cerita jadinya terasa agak lambat. Ia juga boleh jadi akan mendatangkan masalah bagi pembaca yang tidak menikmati kalimat panjang. Nah, kira-kira ini masuk dalam kategori kelemahan novel. Kritikus atau orang yang mengkritik sastra juga menyampaikan kelemahan novel, yakni dilihat dari proses alur atau rangkaian peristiwa terlalu panjang ya. Jadi pembaca itu sebenarnya menonton atau membaca cerita itu tidak suka terlalu berbelit-belit atau terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Jadi kelemahan dari novel Lelaki Harimau ini alurnya yang sangat berliku-liku atau panjang. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya dalam mengkritik karya sastra itu harus dengan sangat hati-hati. Mengapa demikian? Ya, karena apa yang disampaikan kritikus atau orang yang mengkritik sastra ini harus ada tanggung jawabnya. Oleh karena itu, setiap hal yang dikritik itu harus memiliki data pendukung atau bukti faktual dari apa yang disampaikan oleh kritikus. Dari sini dapat dipahami ya.
Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua atau materi yang kedua, yaitu menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Silakan disimak dengan baik ya. Nah, esai itu berbeda dengan kritik. Kalau kritik itu lebih mendalam, lebih luas, dan lebih detail. Sedangkan kalau esai tidak secara keseluruhan, tapi hanya hal-hal tertentu yang dirasa itu menarik perhatian masyarakat. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya esai itu berbeda dengan kritik ya. Karena apa? Esai itu membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik menurut penulis. Jadi objek yang dibahas itu lebih luas esai. Mengapa demikian? Karena esai, objek yang dibahas itu tidak hanya kaitannya dengan karya sastra, namun bisa juga kaitannya dengan pandangan umum tentang permasalahan yang aktual atau yang terjadi di masyarakat. Atau objeknya bisa berupa fenomena, baik itu fenomena sosial maupun fenomena alam, fenomena budaya, dan lain sebagainya. Jadi cakupannya atau objeknya itu lebih luas. Namun dari sisi pembahasannya itu lebih sempit, karena esai itu hanya membahas satu hal saja dari apa yang diamati. Misalkan jika diamati itu adalah karya novel, maka esai ini hanya mengambil dari sisi tokohnya saja. Jadi yang dikupas, yang dibahas, yang diamati, yang diteliti itu hanya seputar tokoh-tokoh yang ada dalam novel, tidak menyebutkan alur dan lain sebagainya. Jadi hanya kaitannya dengan tokoh saja. Jadi lebih spesifik, lebih sempit. Kemudian objek yang dikaji esai itu kemungkinan suatu yang terabaikan oleh orang lain, serta kemampuan menyajikan dengan bahasa yang lugas dan menarik. Maksudnya di sini, esai itu lagi-lagi hal yang pembahasannya sangat sederhana. Saking sederhananya, terkadang hal yang diabaikan oleh pembaca. Jadi hal yang sederhana tapi mengandung makna yang sangat menarik seperti itu. Jadi bisa diambil untuk dibuat esai dengan gaya bahasa yang lugas dan lebih menarik supaya pembaca itu terkesan seperti shock terapi ya. Oh iya ya, ternyata seperti ini. Nah, seperti itu. Dapat dipahami ya. Ini saya memiliki sebuah contoh kutipan esai tentang Batman ya. Siapa sih yang gak kenal Batman? Film yang sangat fenomenal di zamannya ya. Sejenis Spiderman, cuman ini kostumnya beda ya. Kalau Spiderman itu merah, kalau Batman itu hitam. Langsung saja di sini ada sebuah kutipan yang saya ambil dari e-book Bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013. Silakan disimak, saya bacakan. Tiap kali kita memang bisa mengidentifikasinya dari sebuah topeng kelelawar yang itu-itu juga. Tetapi tiap kali ia dilahirkan kembali sebagai sebuah jawaban baru terhadap tantangan baru. Sebab selalu ada hubungan dengan hal ihwal yang tak berulang, tak terduga, dengan ancaman penjahat besar The Joker atau Bane. Dalam krisis kota Gotham yang berbeda-beda. Sebab itu Batman bisa bercerita tentang asal mula,
tetapi asal mula dalam posisinya yang bisa diabaikan. Wujud yang pertama tak menentukan sah atau tidaknya wujud yang kedua dan terakhir. Wujud yang kedua dan terakhir bukan cuma sebuah fotokopi dari yang pertama. Tak ada yang sama yang jadi model. Yang ada adalah simulacrum, yang masing-masing justru menegaskan yang beda dan yang banyak dari dan ke dalam dirinya. Dan tiap aktualisasi punya harokat yang singularis, tak bisa dibandingkan. Mana yang asli tak serta-merta meski dihargai lebih tinggi. Maksudnya di sini bahwasanya penulis itu mengajak pembaca untuk menyadari bahwa meskipun judul film dan tokohnya sama, ternyata Batman dalam tiap film itu berbeda-beda. Bedanya apa ya? Dalam kategori actionnya, gaya ceritanya, alurnya itu beda. Meskipun bisa ditebak ya, ada musuh mati, Batman menang. Seperti itu seterusnya. Cuma pembawaannya itu yang membuat para penonton itu lebih tertarik meskipun tokohnya sama dan alur intinya itu juga sama. Dari sini dapat dipahami ya. Oke, saatnya kita uji pemahaman supaya kalian lebih memahami ya seberapa dalamnya kalian mempelajari pada subbab B ini. Oke, buatlah esai 1 paragraf saja tentang karya Laskar Pelangi. Boleh kamu mengambil dari segi salah satu tokohnya, kamu menggambarkan sebuah karakter dari salah satu tokoh, namun meskipun hanya satu hal atau satu sisi yang digambarkan, tapi itu harus secara detail, tidak boleh setengah-setengah. Dari sini dapat dipahami ya. Silakan nanti hasil kerja kalian, silakan ditulis di kolom komentar, sertakan nama lengkap dan kelas kalian. Oke, selamat berkarya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini sudah selesai ya untuk subbab B. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama konten Belajar ID untuk menyimak video pembelajaran berikutnya.